Apakah ada kata Andi di depan nama kalian? Atau kalian punya teman yang namanya diawali oleh kata Andi? Seringkali ini menjadi buah bibir di tengah masyarakat Bugis dan Makassar khususnya ketika dikaitkan dengan penentuan nominal uang panai. Dengan kata lain, jika seorang perempuan Bugis memiliki gelar Andi, maka uang panainya mesti lebih tinggi. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa gelar Andi sebenarnya bukanlah gelar kebangsawanan murni dari adat Bugis dan Makassar. Kata Andi adalah gelar pemberian dari seorang misionaris Belanda di awal abad 20. Jadi masih berusia sekitar 100 tahun, sama dengan gelar haji bagi umat Islam yang diberikan. Lalu seperti apa sebenarnya asal-usul dari gelar Andi? Simak ulasan singkat berikut ini. Ya sahabat, berikan dukungan ke channel Infonia dengan cara like dan subscribe. Sejarah pemberian gelar Andi dalam masyarakat Bugis. Prof. Matulada, antropolog Unhas, mengatakan bahwa di masa kolonial Belanda, setiap siswa yang ingin mengikuti sekolah dari tingkat HIS atau sekolah pamong praja, maka harus menyertakan stambung atau daftar silsilah keturunan dan lembar pernyataan kesetiaan pada pemerintah Hindia Belanda tahun 1974. Matulada mencatat bahwa penggunaan gelar Andi ini dimulai sekitar tahun 1930-an oleh para kepala swapraja dan keluarga bangsawan untuk memudahkan identifikasi keluarga raja. Mengutip laman Historia yang mengisahkan bahwa Andi Matalata, mantan Panglima Kodam 14 Hasanuddin yang hendak melanjutkan sekolahnya di Open Baris Shackle School Makassar pada tahun 1929, di depan namanya dibubuhkan kata Andi. Mohayang Dangawin yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah membeberkan bahwa tujuan pemberian kata Andi tersebut untuk membedakan keturunan bangsawan dari orang biasa. Senada dengan penjelasan Inc. Nurdin, mantan guru OSVA dan juga tokoh bangsawan Makassar yang mengatakan bahwa penggunaan kata Andi pertama kali diperkenalkan oleh seorang misionari Belanda bernama B.F. Matheus. B.F. Matheus sendiri adalah kepala sekolah OSVA sekaligus bersama Kolik Puji menjadi pelopor penulisan Surik Ela Galigo, sebuah mahakarya sastra terbesar di dunia, setebal 9.000 jilid folio. Para bangsawan terdidik ini sengaja diberi gelar sendiri dan nantinya dipersiapkan oleh Belanda untuk mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan. B.F. Matheus juga ingin punya standen stelsel di Zuid Celebes seperti yang ada di Jawa, maka mulailah ia memberikan gelar Andi kepada semua bangsawan. Setelah Belanda berhasil menguasai Sulawesi Selatan sepenuhnya, pemerintah kolonial mulai bisa mengintervensi kerajaan. Makanya, pemerintahan kolonial butuh tenaga-tenaga ahli dari kaum terpelajar. Belanda kemudian mendirikan sejumlah sekolah lanjutan atau setara SMP. Salah satunya adalah Mulo dan Holland Inland School atau HIK. Sekolah Mulu bahkan masih dipertahankan hingga saat ini. Gedungnya diubah menjadi kantor Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel. Mereka yang telah menamatkan pendidikan di sekolah yang telah ditentukan Belanda itu, kemudian akan memperoleh gelar Andi di depan nama mereka. Hingga masa pemerintahan kolonial Belanda berakhir di Indonesia, penggunaan gelar Andi ini masih digunakan oleh para keturunan bangsawan dan tetap menyematkannya di depan nama keturunan mereka. Perlu diketahui bahwa Sulawesi Selatan terdiri atas etnis Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, dan Sadan. Adapun penduduk yang menjadi mayoritas di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis dan Makassar, sementara untuk suku Mandar umumnya bermukim di Sulawesi Barat. Bagaimana pendapat sahabat Infonia tentang asal penamaan Andi di video ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian dulu Infonia kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe Infonia.